Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngobrol Yuk. Oke, kita seperti biasa akan bincang-bincang, sekedar bincang-bincang aja tentang kehidupan. Semoga podcast ini menginspirasi kalian dan memberikan pencerahan untuk kalian. Oke, tanpa lama-lama. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Aku harap kabar kalian tuh baik, sehat. Kalau perjalanan kita itu masih panjang dan jangan menyerah dalam hidup. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke pembahasan podcastnya. Oke. Kau tahu nggak sih, dalam setiap sudut kehidupan kita sering menghadapi kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kesempatan, atau mungkin kehilangan hal-hal yang berupa materi. Namun sebuah pernyataan yang mungkin terdengar tidak terlalu umum, namun mencerminkan realitas dari semua yang hilang. Aku hanya merindukan uangku sendiri. Oke, pembahasan kita kali ini tentang uang ya. Ketika seseorang mengucapkan kalimat ini, mungkin saja ada lapisan kehidupan yang mendalam dan kompleks di baliknya. Keberadaannya sebagai sarana bertahan hidup, keamanan, finansial memang sangat penting dalam konteks ini. Pernyataan tersebut bisa mencerminkan rasa tanggung jawab dan kemandirian finansial seseorang. Dalam masyarakat modern, uang bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga seringkali menjadi simbol stabilitas dan kebebasan. Merindukan uang sendiri bisa merupakan cerminan dari upaya keras, dedikasi dan waktu yang diinvestasikan untuk mencapai kemandirian finansial. Uang tersebut mungkin bukan hanya sekedar sejumlah angka di rekening bank, tapi hasil dari kerja keras dan komitmen untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Namun juga kita perlu merenung pada dimensi emosional dan psikologis di balik pernyataan tersebut. Dalam dunia yang terus berubah, uang bisa menjadi pelindung dari ketidakpastian. Merindukan uang sendiri mungkin mencerminkan keinginan untuk memiliki kendali atas kehidupan dan mengurangi beban finansial yang dapat membebani pikiran dan perasaan. Penting untuk diingat bahwa hubungan dengan uang seringkali kompleks, sementara uang dapat memberikan keamanan dan kemungkinan untuk mengejar impian. Terlalu fokus pada kekayaan material juga bisa membutakan kita terhadap kekayaan emosional dan hubungan sosial. Dalam merindukan uang sendiri, ada potensi untuk kehilangan keseimbangan antara kehidupan material dan makna yang lebih mendalam. Pernyataan ini mengajak kita untuk merenung tentang peran uang dalam kehidupan kita. Sementara keberadaannya kita miliki nilai dan signifikan, kehilangan aspek-aspek dari kehidupan dapat memberikan kita perspektif yang lebih luas tentang makna sejati dari keberlimpahan. Sejauh mana kita mampu mencapai keseimbangan antara kehidupan materi dan nilai-nilai yang lebih dalam. Itulah tantangan sejati dalam menjalani kehidupan ini. Lanjutan dari sudut pandangan kompleksitas hubungan dengan uang. Pernyataan dari semua yang hilang, aku hanya merindukan uangku sendiri, juga bisa mencerminkan beban, tekanan finansial yang dapat dirasakan seseorang. Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan tuntutan ekonomi, kesulitan keuangan dapat menjadi sumber stres dan yang signifikan. Pernyataan tersebut mungkin mencerminkan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan juga pendidikan. Dalam situasi ini, uang bukan hanya sebagai simbol kemewahan, tapi juga sebagai jaminan hidup yang layak. Ketika seseorang menyatakan bahwa dia hanya merindukan uangnya sendiri, ini mungkin merupakan ekspresi dari keinginan dasar
untuk mencapai stabilitas finansial dan kebebasan dari kecemasan ekonomi. Di sisi lain, merindukan uang sendiri bisa mengindikasikan kemandirian finansial dan kontrol atas kehidupan. Pada tingkat yang lebih dalam ini, mungkin merupakan cerminan dari ambisi untuk meraih kebebasan finansial yang dapat memberikan ruang untuk mengejar fashion, eksplorasi kreatif, atau mencapai tujuan hidup. Namun perlu diingat bahwa kebahagiaan dan keberlimpahan dalam hidup tidak selalu berjalan dengan jumlah uang yang dimiliki. Sementara uang dapat memberikan stabilitas dan kenyamanan. Elemen-elemen lain seperti hubungan sosial, kesehatan, kebahagiaan batin juga memainkan peran penting dalam mencapai kehidupan yang memuaskan. Dalam merenung tentang pernyataan ini, penting untuk melihat sebagai panggilan untuk menjaga keseimbangan. Mengelola keuangan dengan bijaksana, berinvestasi dalam pertumbuhan diri, dan tetap terhubung dengan nilai-nilai yang mendalam dapat membawa kita menuju kehidupan yang kaya makna dan memuaskan. Pernyataan ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh daripada sekedar dimensi material kehidupan. Uang memiliki peran yang penting, tapi melibatkan diri dalam hal-hal yang memberikan makna dan kebahagiaan juga menjadi kunci untuk hidup yang memuaskan. Mencapai keseimbangan ini bisa menjadi tantangan, namun dengan pemahaman dan kesadaran, kita dapat menemukan kehidupan yang kaya akan berbagai kelimpahan. Sejalan dengan pemikiran tentang kompleksitas hubungan dengan uang, pernyataan dari semua yang hilang, tekanan dari budaya konsumerisme yang melibatkan kita sehari-hari. Masyarakat seringkali menilai kesuksesan dan keberlimpahan berdasarkan kekayaan materi. Dalam konteks ini, merindukan uang sendiri mungkin mencerminkan tekad untuk memenuhi standar sosial atau ekspektasi ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat. Tantangan terbesar bisa terletak pada kesinambungan upaya untuk memenuhi kebutuhan material dan mengejar pencapaian finansial. Sementara terkadang melupakan nilai-nilai dan aspek kehidupan yang sebenarnya lebih penting. Oleh karena itu, pernyataan ini dapat mengajak kita untuk merenung tentang seberapa jauh kita terjebak dalam dinamika materialisme dan seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional kita. Selain itu, pernyataan tersebut juga mencerminkan mungkin adanya ketidakpuasan terhadap keadaan finansial saat ini. Keinginan untuk memiliki lebih banyak uang bisa menjadi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup dan memberikan keamanan yang lebih besar. Namun penting untuk menyadari bahwa kepuasan tidak selalu ditemukan dalam kuantitas uang yang dimiliki, melainkan dalam keseimbangan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Dalam menghadapi dinamika kompleks ini, kita dapat mencari solusi kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan keuangan sambil tetap memelihara keseimbangan hidup. Ini bisa melibatkan evaluasi nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita, menggali sumber kebahagiaan yang bersumber dari hubungan sosial, pencapaian pribadi, serta menciptakan hubungan yang seimbang dengan uang. Sebagai penutup, pernyataan ini adalah panggilan untuk refleksi mendalam terkait nilai-nilai prioritas dalam hidup kita. Meskipun uang memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kebutuhan dasar dan memberikan keamanan, kita juga diingatkan untuk tidak kehilangan diri dalam pembaharuan materi.
Mencapai keseimbangan antara aspek material dan nilai-nilai pribadi merupakan kunci untuk hidup yang memuaskan dan memadai. Mungkin itu aja pembahasan podcast kita kali ini, dan semoga kalian terinspirasi dan termotivasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan podcast selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.